Kantor ini camatnya boleh ganti, tapi kantor ini kantor kami boleh segel. Ini dari uang kami, pajak kami. Tidak ada yang larang. Masa untuk urus fungsi saja tidak bisa? Ini bencana nasional. Yes. Bukan bencana yang hanya kami beberang saja. Bencana nasional. Presiden sampai datang, tapi kalian tidak pernah urus masyarakat. Cuma aku yang nanti nih. Hah? Urus aku sini. Atau di kami urus lah. Kami segel atas nama rakyat, atas nama masyarakat kami segel. Kasihan sekali. Nih Pak, untuk Pak. Kegiatan kan mulai apa? dari tanggal 5 sampai dengan 1 bulan itu tidak ada maju-maju. Kita boleh saja tanggap darurat. Kalau tanggap darurat terus seperti apa nasib Bre? Tanggap darurat ini sudah makan sendiri, sudah minum sendiri, sudah urusan sendiri, bahkan sudah ada yang kerja. Itu artinya tanggap daruratnya sudah selesai. Harusnya sekarang itu recovery. Recovery juga tidak jalan, mana lagi relokasi juga tidak jelas. Terus kami warga ini seperti aku. Sementara diupayakan dalam kondisi darurat seperti ini, langkahnya harus tegas, langkahnya harus jelas, langkahnya harus cepat. Lebih cepat, namanya tepat. saja tanggap darurat. Iya. Tidak ada tanggap darurat ini, tidak ada. Kasihan sekali. Ngurus pasang meteran listrik saja di Kuninara saja sampai berminggu-minggu, bagaimana? Gue urus yang pramuka ini 1 hari langsung selesai. Kami ke Jalangun ini janda tua, tidak ada persoalan. Telepon camat, kami mau dengar kepastian ini. Speaker ya, telepon speaker. Kami akan camat di sini, kita ngomong. Video call, jangan telepon biasa. Camat di sini. Hadirkan camat di sini hari ini. Dalam kondisi seperti ini sebenarnya Bapak Camat tidak harus keluar. Sebenarnya tidak boleh keluar dari sini. Tanggung jawab dia lebih besar. Dia kan sebagai kalau bilang orang tua di sini. Tidak bisa dulu keluar dari sini kecamatan. Tanggung jawabnya kosong berarti. Video call, bukan telepon biasa. Semua video call. Kantor ini kan buka. Biar dia lihat. Ini logistiknya. Lihat jangan sampai ada yang ke bawah ya. Tidak boleh keluar dari sini. Ya di sini kita ya di mentoknya di sini. Kalau belum ada kepastian tetap di sini kita. Kita pakai di sini ini gedung. Ini haknya masyarakat, ini bangunannya masyarakat. Tidak ada yang punya hak untuk larang. Tanggung jawab kah? Kok kayak gini? Orang dari luar saja setengah mati sama kita, perhatiannya luar biasa. Kenapa? Tuannya sendiri saja begitu apatis sekali. Kamu tidurnya nyenyak, sedangkan mereka ini masih mengharap-harap apa ya? Kepastian tempat tinggal. Daerah kayak gini.
punya tikar juga sudah ada di dalam. Tikar sudah ada. Tikar itu sudah ada, kita bagi berangkat sudah ada dan kita bagi masing-masing di sini. Aman. Oke. Oke. Sekarang bagi satu orang. Pak Camatnya lagi jalan-jalan ke Kupang. Orang dari luar, bahkan dari luar negeri juga bahkan apatis, semuanya simpati sekali dengan kondisi di sini Donara. Di speaker Bapak, di speaker. Kami minta keterbukaan dari sini. Di sini saya, Pak. Sudah saatnya begini tidak harus kita omong yang ini. Speaker. Iya, pion Iya, digoreng apa? sudah Pion dapat. digoreng apa? Iya, Iya. Nadia. Ada ini ada nih. Speaker. Yang lain diam ya supaya Pak Camat. Bapak Camat, ini maksudnya tidak ada kejelasan kapan mereka ini pindah dari posko ini ke tempat. Kita untuk keluar khusus untuk jemaat ya. Ini dalam tanda petik ini selama rapat itu saya punya rekaman ada sehingga kalau ada kondisi tertentu itu saya minta catatan pertama komunikasi baik-baik Nah, mau urus kami lah. dari ADBS dengan Pak Pio khususnya ADBS Puna. Pak Forum itu menyampaikan bahwa di mata pemerintah ya, ada relawan itu lebih dipercaya itu pertama. Tunggu, dengerin dulu, dengar habis dulu. Kita kasih kesempatan dia bicara. Pak Camat, begini Pak Camat, to the point saja Pak Camat ya. Ini kan MAN ini mau dipakai untuk pembelajaran bulan Mei ini, hari ini 1 Mei. Masa tanggap daruratnya juga sudah selesai. Hari ini mau tidak mau kami harus keluar dari posko. Maka tolong pemerintah fasilitasi kami, kalau memang ke Puri ya ke Puri. Selesai urusan. Ya, sekarang begini, kita semua punya tanggung jawab, ya. Dan saat ada mereka relawan, ketika pemerintah ada di mereka lebih dipercaya, maka sekarang kita cari jalan keluar, saya minta. Ya. Rapat kita terakhir itu saya rekam semua itu. Iya Pak Camat, maksud saya begini Pak, konkret saja. Mau tidak pindahkan ke Puri Pak? Ya, maksudnya kita cari jalan keluar yang terbaik. Iya, mau tidak pindahkan ke Purinara Pak? Itu saja jalan keluarnya. Ini sudah baik, Pak Camat. Kita tidak ada. Jangan tiba-tiba pas titik ini, ya, ada mereka relawan mempersalahkan kami. Tidak ada tidak ada yang Orang tidak mempersalahkan kalian, Pak Camat. Intinya mau tidak di Purinara. Gue bertanggung jawab. No masyarakat pengungsi bang, kan ini gue bertanggung jawab. Bapak Camat, Mau tanggung jawab. Bapak Camat, ini rakyat mau ke Purinara atau tidak? Itu saja dulu Bapak Camat jawab. Sekarang ada 13 rumah yang sekarang ada di mereka coba. Mia penting. Halo. Kamu andalkan relawan terus pemerintah di mana? Jangan andalkan relawan. Kita kerja dari awal mau andalkan relawan terus. Pemerintah tidur. Kapan tidur? Turun ke. Dia mau turun sampai ke Sini atau rumah Jawa? Di sini. Purinara jangan. Kalau Purinara jangan. Purinara itu kan lokasi untuk perang sana. Jangan. Bupati juga datang ke kantor Camat. Begitu. Masuk. Relawan masuk dulu. Sini masuk. Masuk.
Makan minum di sini, masak apa semua, kompor apa segala kali aku masuk. Ada tempat yang mungkin bisa ini nggak? Ini bagian ada yang kosong di sini. Masuk semua. Masuk. Ini enak kita sementara di atas baru. Ini orang di luar saja tuh rasa simpatinya luar biasa sekali, sedangkan pemerintah di satu tempat itu masa bodoh kayak gini. Alasan ikut kegiatan di Kupang, aduh ya Allah. Dari pemerintah kecamatan mewakili pemerintah daerah untuk urus kami. Kalau kita mau hitung berapa kali Pak Camat hadir di posko sana, berapa kali Pak Sekwan hadir di sana, berapa kali Pak Bupati hadir di sana, hanya hadir bersama dengan pejabat-pejabat tertentu untuk mengambil data, itu saja. Selebihnya perhatian untuk berkaitan dengan informasi penanganan bencana seperti apa, kapan mereka harus pindah dari posko ini menuju ke tempat penampungan sementara, kapan mereka harus relokasi, itu tidak ada kejelasan. Sehingga hari ini kami semua datang untuk melakukan pendudukan di kantor camat ini. Sampai ada kejelasan baru kami bisa pindah dari sini. Karena Poskoman 1 Flores Timur itu kami menggunakan madrasah yang dalam bulan Mei sampai dengan Juni ini akan digunakan sebagai tempat pembelajaran tatap muka. Selain itu, masa tanggap darurat kita itu akan berakhir hari ini 1 Mei. Tapi apa yang terjadi sampai dengan saat ini, pengungsi tidak ada kejelasan. Tidak ada kejelasan informasi dari Pemda berkaitan dengan sampai berapa lama mereka ada di posko. Kapan mereka dipindahkan? Di mana tempat mereka dipindahkan? Tidak ada. Terakhir konfirmasi saya dengan camat tadi, camat sudah menyampaikan bahwa kita sedang melakukan koordinasi. Terakhir tanggal sekitar 1 minggu lalu kami pertemuan di kantor camat ini dalam ruang kerja Pak Camat ini. Disampaikan oleh Pak Camat dan Pak Sekwan bahwa rumah untuk pra-relokasi itu sudah disiapkan di Purinara. Tinggal pasang meteran saja, tinggal urus listrik saja. Tapi sampai dengan saat ini, 1 minggu sudah lewat ini, tidak ada kejelasan informasi berkaitan dengan hunian tersebut. Sehingga kami melakukan aksi ini, pendudukan kantor camat ini dengan tujuan membuat pemerintah lebih tanggap lagi. Karena bencana Adonara ini merupakan bencana nasional. Pak Presiden sampai datang ke sini, tetapi pemerintah kecamatan, pemerintah daerah tidak mengurus dengan serius masyarakat yang ada di sini. Semua korban terlantar di posko dan kami relawan yang mengurusnya. Catat pernyataan saya ini. Saya sampaikan sekali lagi, kami bisa keluar selama Pak Camat datang ke sini atau selama Pak Sekwan datang ke sini, kasih kejelasan informasi. Kami tidak mau bertemu dengan Sekcam, kami tidak mau bertemu dengan yang lain. Kami mau bertemu dengan Pak Camat, mau bertemu dengan Pak Sekwan. Catat pernyataan saya ini. Terima kasih. Ya, itu
Tidur di sini. Ada yang makan. Makan saja. Polisi yang hadir bersama untuk mendengar penjelasan Tidak perlu sampai hunian permanen. kecamatan. Bapak. Kasihan. Masa bareng sama Ini bapak saya. Jadi bapak selama ini di mana? Mohon maaf, burunan. Ini adiknya bapak ini. Sudah bertahun-tahun dari kecil sampai sekarang saya baru tahu keluarga saya ada di Wawerang, suku Tapoona, Lama Lerah. Sudah. Karena bencana akhirnya kita ketemu. Gue ingat bapak. Undang-undang kita sampaikan silakan Bapak sekalian. Digunakan oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. Bahwasannya begini, kami punya masyarakat pengungsi, makan, minum, tidur, dan segala sesuatunya itu nyaman. Itu saya sampaikan di depan Pak Sekwan dengan Pak Camat. Mereka ini butuh, mereka punya tekanan psikis nih. Mereka mau dikemanakan kalau sekolah ini tatap muka? Tidak. Untuk informasi itu kami tidak sampai tahu. Yang jelas bahwa kejelasan informasinya bulan Mei ini mereka sudah kelas 10-11 mereka mau ujian. Nah, kemudian penerimaan peserta didik baru dan masuk sekolah itu, sehingga pilihan untuk pindah dari MAN itu sudah pasti itu. Kemudian yang kedua, kemarin itu Pak Camat mereka sudah janjikan, katanya di Purinara ini sudah ada 20 rumah tinggal pasang listrik. Bapak Kapolsek diminta kami bersabar, sudah kami bersabar ini. Pasang listrik selama 1 minggu itu saya rasa tidak logis itu. Pasang listrik ini kan bisa 1-2 hari selesai. Masa sampai 1 minggu terus kami sabar terus bagaimana? Posko pengungsi yang ada di Kelurahan Wawerang Kota ini di mana? Sekarang posko pengungsi yang ada di Kelurahan Wawerang Kota di mana? Sekarang yang ada ini sekarang di mana? Terus dari pihak Pemda tidak bisa ke atas untuk konfirmasi bagaimana supaya kami kasih kuat, kami punya masyarakat pengungsi bersabar atau apalah. Ini kan tidak ada, jelas kami dalam kebingungan, mereka dalam kebingungan. Jadi kami tiap hari ditanya seperti itu. Jadi Pak Kapolsek minta maaf dari TNI, kami sudah bulatkan tekad, kami duduk di kantor camat ini selama penanggung jawabnya belum datang, maka kami duduki. Selama kalau dalam waktu dekat Pak Camat datang atau Pak Sekwan turun hari ini atau besok, baru kami bisa berpindah karena sudah ada kejelasan. Kami cuma butuh itu saja. Jadi sebelumnya kami mohon maaf, pihak keamanan kita tetap saling koordinasi, saling sinergi, tapi tolong jaga kami. Itu saja yang kami minta. Karena ini masyarakat semua ini orang sudah kehilangan rumah kemudian ditelantarkan seperti itu, kasihan. Jadi tolong beri penguatan kepada kami. Saya tahu TNI ini kuat bersama rakyat, polisi ini pengayom masyarakat, dan ini saatnya harus dibuktikan. Itu tidak sekedar slogan, tidak sekedar moto. Mari kita sama-sama dengan rakyat, tidak bisa dengan pejabat. Itu penting. Betul. Ya, saya minta kepada Pak Pion sebagai koordinator ini ya yang bijak ya. Jadi silakan apa undang-undang silakan, itu hak dari teman-teman relawan dengan para pengungsi ya. Yang penting dari kami pemerintah ya ada upaya yang meskipun mungkin agak lambat mungkin ya, karena mungkin sesuatu hal ya saya juga belum tahu. Kira-kira kendalanya apa saya juga belum tahu. Ya nanti kita konfirmasikan dengan Pak Camat ini yang mungkin kita memberikan ini ya dengan Pak Sekwan.
yang sebagai koordinator untuk bencana ini ya, bantuan bencana ini. Ya nanti bersabar ya. Jadi masyarakat jangan ini ya. Jangan terlalu ini. Yang penting nanti kita tidak lanjuti. Apa penyampaian dari koordinator dari pengungsi di Man ya. Kita tidak lanjuti ya. Kita sampaikan ke Pak Camat ya. Ke atas mungkin ke Pak Bupati juga ya. Sehingga mungkin ada solusi yang terbaik ya. Jadi sementara mungkin ya tolong pada warga masyarakat kita dalam situasi bencana ini ya istilahnya yang bijak ya, yang bijak, yang silakan kalau mau bagaimana ya silakan ya, yang penting jangan membuat masalah yang tidak kita inginkan ya. Saya minta itu ya, silakan ya. Bapak Kapolsek mungkin saya tambahkan satu lagi dulu sebelum Bapak Lurah. Saya perlu garis bawahi bahwa bencana Adonara ini bukan bencana kita Adonara saja atau NTT saja, ini sudah menjadi bencana nasional, sehingga penanganannya itu harus lebih tanggap, harus lebih serius. Bagi kami melihat dari perjalanan mulai dari tanggal 5 kejadian sampai tanggal 4 kejadian 5, lalu sampai dengan saat ini, menunjukkan bahwa pemerintah tidak serius. Kami orang lapangan, kami bisa mempertanggungjawabkan pernyataan kami ini. Itu dari kami, Pak. Bapak Lurah mungkin. Jadi Bapak juga saya ditelepon oleh Pak Asis yang juga sebagai koordinator penanganan bencana di Aliran Timur ini. Jadi kemarin ada upaya dari pemerintah dalam ini lewat Pak Camat juga pendekatan dengan di Kepala Desa Sepenak Tosina yang rencananya kemarin informasinya itu ada rumah di pemukiman itu ada awalnya itu 21 yang sampai dengan hari kemarin itu masih kosong yang mungkin bisa rencananya untuk relokasi sementara. Tetapi informasi terakhir bahwa ada 8 yang sudah ditempati sehingga masih 13. Jadi itu yang diupayakan untuk bisa nanti ada saudara-saudara kita yang memang tidak punya rumah hilang atau rusak berat yang tidak bisa kembali ke yang masih berada di poskoman, mungkin kita bisa upayakan ke sana. Tapi masih diupayakan, mungkin masih ke dalam, perlu pembenahan juga. Jadi tetap dipikirkan ada untuk relokasi sementara sambil menunggu relokasi permanen. Ya, relokasi permanen mungkin sudah ada upaya dari pemerintah juga sudah ada tempat. Jadi sambil menunggu itu mungkin ada relokasi sementara. Yang tidak punya rumah, terus nanti juga kita akan berupaya mencari kira-kira ada yang keluarga atau yang siap menampung untuk sementara, tetap dalam pengawasan dan pantauan dari kita bersama ya, dan tidak akan dibiarkan itu tadi untuk menunggu relokasi kemana kita akan upayakan untuk relokasi sementara. Jadi diharapkan kita mohon kesabaran dan kita koordinasi yang baik untuk saudara-saudara ini mungkin bisa kembali, diharapkan bisa kembali dulu ke Man sambil kita upayakan supaya bisa relokasi sementara ini bisa kita. Iya, Bapak Lurah, bahasa yang sama ini saya sudah dengar 1 minggu lalu. Kita bersabar menunggu pembenahan. Tapi kalau 1 minggu, saya kan sampaikan langsung di Pak Lurah, waktu itu Pak Lurah ke atas, saya bilang, Bapak Lurah, saya kalau untuk urusan listrik ini saya 1 hari sudah bisa selesai. Saya ini biasa urus. Jadi kalau kemudian saya itu sudah tidak masuk akal itu. Sudah menunjukkan bahwa kita tidak mampu untuk urus masyarakat dengan serius. Itu. Apalagi ini dalam keadaan bencana. Pernyataan Bapak Lurah tadi saya sudah dengar 1 minggu lalu. Kalau hari ini diulang lagi berarti sama dengan menimbulkan kemarahan dari kami. Nah, sehingga saya sepakat dengan penyampaian tadi, kita tetap bersabar menunggu kepastian. Tetapi pengungsi tidak akan pulang lagi ke Man. Kami tetap duduk di kantor camat ini sebagai bentuk protes kami terhadap pemerintah. Itu saja. Kami sangat menghargai Bapak Lurah sebagai pimpinan di Waiorang ini, Bapak Kapolsek sebagai pimpinan keamanan di sini, kami sangat menghargai. Tetapi tolong beri kami ruang untuk bisa mengekspresikan kami punya isi hati. Ini bagian dari kepedulian kami semua. Nah, Bapak Lurah juga harusnya mendukung kami, bukan malah menyuruh kami kembali. Kalau kami kembali, maka tidak ada kejelasan seperti ini terus. Kemarin itu kami sudah kembali. Artinya bukan kita menurut kembali yang artinya kita harapkan kita kerjasama yang baik sambil kita tetap kerjasama yang baik. Selama juga bukan kita ini tetap kita berproses, menyiapkan supaya
betul-betul kondisi itu siap untuk mereka ini. Jadi perlu pembenahan yang disiapkan supaya jangan sampai datang istilahnya kita terlantarkan lagi di tempat yang baru. Jadi ini proses kita juga sampai sejauh mana kesiapan di relokasi sementara itu bagaimana kita upayakan, tapi untuk menuju ke situ kan kita perlu, kalau kita di sini saja juga mohon kerjasama yang baik ya. Mereka ada untuk sementara kembali lagi dulu. Mungkin begini ya Bapak. Jadi gini, saya tambahkan Pak Pion ya. Jadi kalau teman-teman ya dari pengungsi ya relawan mau tinggal di sini, kami tidak masalah. Cuman secara kenyamanan pasti tidak nyaman ya, karena tahu sendiri tempat tidak memadai ya. Ini kasihan anak yang punya anak-anak, punya anak bayi. Saya yakin kita malah bukannya ada solusinya, malah tambah banyak masalah yang kita timbulkan nanti. Jadi saya mohon ya, sambil kita pemerintah upaya bagaimana semaksimal mungkin, teman-teman semua kembali dulu ke tempat pengungsian di Man ya. Nanti kita koordinasi juga dengan kepala sekolah ya. Tetap kita tidak lanjuti masalah ini ya. Ini tidak mungkin. Tidak pulang. Kami tidak pulang. Kami di sini. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian mau bersikeras tinggal sini, kami di sini. Minta maaf, kami tidak bertanggung jawab menyangkut masalah kesehatan teman semua ya. Silakan. Tapi kesehatan apa kita tidak tahu. Tidak layak ini tempatnya ini. Mau tinggal di mana, tidur di mana? Kami dari awal bisa atur mereka kok. Kami bisa atur. Ada gedung begini ini kan bisa atur. Bisa atur untuk amankan mereka di sini. Jadi Bapak Kapolsek, mungkin yang paling pertama kita lakukan sekarang itu kita bangun koordinasi dengan penanggung jawab ini dulu. Penanggung jawab bencana ini dulu, Kepasekuan atau asisten 2 mungkin bangun komunikasi dulu, lalu begitu ada kejelasan itu baru kita sama-sama pergi ke Puri, juga kita sama-sama pergi, kita cek tempatnya bagaimana. Kalau listriknya belum pasang, kita semua siap untuk urus listriknya di sana. Maksudnya harus ada kejelasan dulu. Ini sampai dengan saat ini tidak ada kejelasan ini. Harus ada kejelasan dulu baru kita bergerak. Jadi selama belum ada kejelasan, semuanya tetap bertahan di sini. Begitu. Apa kalian geser ini pinggir ini bentar di tengah ini kita bentar di tengah. Siap. Begitu saja Bapak Kapolsek. Siap. Tidak. Karena nanti kalau ini bisa Ayo kita sama-sama ini. Kita ini. Saya mau ketemu saya punya bapak dulu. Ladu Pak namanya. Saya mau peluk saya punya bapak dulu. Tugas kita. Tugas di sini Bapak. Di sini. Saya cari terus. Saya selama ini memang pernah lihat bapak, tapi saya tidak tahu kalau itu saya punya bapak. Aduh ya Allah. Ayah anak. Bapak mama cerita semua. Sudah lama bertemu. Bapak sehat toh? Bapak selalu sehat. Bapak umur berapa sekarang? 6. Masih kuat. Kemalutu ini. Nah, nanti baru saya kasih obat. Ya. Abang permisi sebentar ya. Kalau mau ambil minta barang apa-apa ini sampaikan ke kami dulu, ke posko dulu, baru kami sampaikan ke pengelola. Ini barang milik kita, tetapi ada yang mengelolanya. Iya, tidak sembarang ya betul. Tetap dijaga. Kenapa bisa jaga? Gimana Bang? Bagaimana Bang? Bagaimana maksudnya gimana? Itu di rujak tuh. Ngapain? Ngapain? Hah? Naik ke atas terangnya. Yang lain bawa barang-barang penting turun aja. Yang barang-barang penting bawa turun saja. Barang-barang yang penting dibawa turun saja. Anak-anak pun dirujak. Oh, anak-anaknya dirujak saja.
Nyebrangnya dah dulu. Anak-anak. Nah, untuk sementara di sini dulu. Nanti kami apa dulu ruangnya baru masuk. Kakak, tolong lihat. Pak. Kak, panggil semua ke sini. Panggil ke sini, jangan ada yang di sana. Menyangkut nyawa juga, Bang. Ingat. Ayo semua ke sini, jangan ada di sana. Nyebrangnya lihat. Panggil anak ke sini. Lihat motor. Lihat nyebrang ini kendaraan tuh sayang ade. Motor. Di sini anak, di sini, jangan di sana. Selama 2 minggu ke depan mereka seperti apa? Sementara posko di atas ini orang mau gunakan untuk pembelajaran minggu depan hari Senin ini orang sudah gunakan untuk pembelajaran. Masa tanggap darurat kita juga sudah selesai. Terus manusia mereka di atas ini bagaimana ini? Nah, kami duduk di kantor camat ini sampai dengan penanggung jawab dalam hal ini Pak Sekwan atau asisten 1 datang kemudian mengurus masalah prarelokasi ini, pastikan bahwa tempat prarelokasi itu nyaman untuk para pengungsi, baru kami ke sana. Tetapi kalau memang belum nyaman, maka kami tetap ini tidak bisa apa-apa. Abang coba cari satu tempat ruangan untuk medis ini. Oh ya.
masih bisa kasih ini lagi. Ini sebelah sini iya masih bisa. Ini barang berat. Oh ya? Di ini di apa barang-barang yang apa tuh? Bisa kan? Ini kompor soalnya di bawah. Bagi orang Jangan terlalu berat sayang. Soalnya kompor kan aluminium nanti dia apa? Abang, bisa tolong saya ini kan? Yang plastik ini biar ini coba kasih di sini bisa agak sini biar di tempat ini agak sedikit. Yang plastiknya, nah. Abang nanti tolong nanti plastik ini dipindahkan sini. Plastik ini, nah. Oke. Nah, ini ya bentang. Tapi tunggu habis selesai sapu. Sapu. Abang. Tepikan dulu emosinya. Tunggu untuk mereka nyaman dulu ini malam. Tepikan dulu emosinya. Saya punya abang ini, saya punya pasien ini nih. Tapi dia datang membantu luar biasa sekali. Kalah dengan pemerintah luar biasa. Bapak. Mau buat? Oh mau bantu. Bapak ini malam di sini dulu juga baik kah? Sama-sama di situ dulu, di sini dulu. Abang Willy bilang kalau bapak datang saya pulang mandi. Bapak datang saya pulang mandi. Memang saya bilang mungkin belum rezekinya. Alhamdulillah Allah pertemukan saya dengan saya punya bapak di sini. Oke mantap. Adik ini sendalnya siapa punya nih? Sendalnya punya siapa? Coba di pinggirin sana ya. Itu di sudut sana. Mantap. Iya, turun masak di sini. Atau memang masaknya di atas? Iya, kasih keluar semua nanti. Abang itu mana ya? Yang ini, bapak iya silakan duduk bapak semua. Ini tidak bisa ini kak kasih ini lagi kak? Abang, sayang cinta ini tidak bisa kesana lagi kak? Biar ini agak ini sedikit. Ini masih ini beras yang ini biar susun lagi ke sana. Awas ada telur di bawah. Iya.
Ah, ini menghalangi sekali. Bisa dapat beras 2 kilo tuh ya. Luar biasa. Ya, nanti semua yang barang ada di sini kita buka. Di dalam kita buka. Maka penanganannya itu harus sifatnya mendesak, tidak bisa 1 hari lo kontak, 2 hari lo kontak. Sampaikan Penasaran banget. Kanan masih bagai kita dulu ke situ yuk. Orang. Di sini kok siaran langsung ya, sebagian. Sebagian. Dia juga orang apa ya? Muslim. Muslim neneknya. Kita punya orang. Orang aring. Kita berapa orang? Rumah yang tidak bisa Pantas terbayar. Memang wajib tetangga punya rumah. Jadi konsep relokasi bukan karena rumah rusak berat atau hilang. Sabar dulu. Konsep relokasi itu adalah konsep di mana pemukiman ini harus dipindahkan. Karena pemukiman ini adalah daerah aliran sungai yang berpotensi kapan saja bencana akan datang kena mereka. Kemarin ada rumah yang selamat itu karena keajaiban. Itu ajaib. Masa banjir datang kemudian ada satu rumah di sini dia tidak kena di rumah yang lain. Itu ajaib. Tapi kalau mereka tetap tinggal di situ, maka mereka tinggal dalam kecemasan. Mereka bisa saja kapan waktu itu banjir datang kena mereka. Dan hasil Ganti kau bilang ganti kau. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ini relokasinya adalah relokasi pemukiman, bukan relokasi rumah berat. Sehingga kemarin berdasarkan data yang ada 83 rumah yang rusak berat itu yang nanti direlokasi. Itu juga pikiran yang sangat keliru. Bukan 83 rumah yang ada di sebantaran Das ini yang harus direlokasi. Karena ini bencana nasional, bukan bencana kita benar. Jadi sekali tapi itu dalam aturan 20 meter dari pinggir sungai, itu aturannya. Jadi yang tidak rusak itu tetap direlokasi. Itu sebenarnya itu yang sudah didata semua ini. Total semua itu sudah didata semua. Cuma proses sekarang ini yang masih ada di pengungsian sekarang ini kita upayakan bagaimana supaya ada orang yang mungkin nyaman tinggal di keluarga. Sebelum ada relokasi. Nah, data yang Pak Lurah maksud itu, karena yang demand itu terdiri dari RT 18 yang notabene-nya di seberang jalan, RT 19, RT 20, RT 5 yang di seberang jalan yang notabene-nya adalah posisi di sungai. Yang wilayah di sini ini yang kita harus tahu bahwa lokasi itu kira-kira ada rumah yang masuk tanah, itu yang perlu diperbaiki, dibersihkan untuk orang yang kalau masih ada kembali. Karena kita kemarin masuk dengan RT tolong data siapa saja yang masih ada di sana, apa kendalanya. Jika kita ini dengan keterbatasan kita coba, ayo kita gerakan sama-sama masyarakat. Kalau memang rumah yang masih bisa, kategori masih bisa itu bukan harus di pinggir sungai. Yang lokasi di RT 18 juga ada. Makanya kemarin itu Pak Lurah minta data. Dia turun dari siang sampai sore sampai malam dijanjikan untuk kasih data, ternyata sampai sekarang sudah belum ada. Tujuan data itu kita bisa melihat, oh ini RT berapa, kita coba lihat. Bila-bila bukan harus di bantaran sungai saja yang kita tidak. Yang
dengan tujuan ada beberapa yang merasa trauma. Itu juga bagian daripada evakuasi yang ke sana. Jadi tolong hal ini dengan segala kesudahan. Gue juga termasuk secara ini bahwa tidak ada yang mencari siapa yang hebat, siapa yang tidak ada. Tapi tolong jangan sampai masyarakat sementara apa? Sementara kita nonton kaki kita tolong kita isi supaya mereka jangan sampai jadi korban. Artinya bahwa ini kepentingan siapa? Iya. Pemerintah harus hadir. Pemerintah harus hadir. Kasih penguatan kepada mereka, kasih informasi yang jelas supaya ada kejelasan. Ini kan semata-mata kita miskomunikasi. Terus terang, ini kan kita miskomunikasi. Makanya kalau baik, komunikasi itu dibangun. Ini bos kontak, kita sudah ketemu. Jadi mungkin beranggapan bahwa sama tanggap darurat sampai tanggal 1. Ya, tentu kalau lihat situasi, kalau situasi tidak memungkinkan ya bisa diperpanjang lagi. Ya, kita tidak mungkin mau mengisarakan para pengungsi, tidak mungkin. Pemerintah tidak mungkin tinggal diam, tidak mungkin pemerintah buta. Ya, kita tetap bantu masyarakat ya. Tapi ya bukan saya bilang bukan kita membelikan terbang tangan langsung jadi. Termasuk relokasi menyangkut pemukiman memang ada 13. Cuma apa kita langsung suruh mereka ke sana? Apakah nyaman mereka? Mereka butuh kenyamanan juga. Kalau ke sana nih, mereka protes lagi pemerintah bagaimana kasih rumah kok tidak layak. Salah lagi pemerintah. Makanya kita pada komitmen bahwa sembari menunggu pemerintah untuk menyiapkan lahan prareklamasi, kami tetap di sini dulu. Ini rumah kami, camat siapa saja boleh ganti, lurah siapa saja boleh ganti, kapolsek siapa saja boleh ganti. Masalah. Rumah ini adalah rumah kami. Tidak masalah. Iya, tidak masalah. Ini semua milik masyarakat. Tapi ingat, kenyamanan mereka harus kita jaminkan. Kasihan anak-anak, tidak layak kalau tinggal di sini, tidak layak. Ya, tidak layak. Melayakan yang tadi itu Bang di atas kita nyaman saja kok. nyaman saja. Apa sih? Intinya kan ada atap. Enggak masalah ini. Kalau sekedar menjamin keadaan barang, tidak perlu bawa ibu-ibu anak-anak, mereka terlantar, perwakilan aja laki-laki yang sehat tinggal di sini. Susah begini. Ini solidaritas kami. Tahu, tapi kalau mereka terbengkalai siapa yang ngurus? Bapak pakai nada tinggi bagaimana? Bukan, saya mau tanya. Ini Kami ibu-ibu ini jamin anak-anak. loh. Iya, jangan keselamatan. Kita sudah ngomong semua itu di mana. Mau tinggal beralasan apa? Di sana juga ada. Siapa bawa mereka? Mereka semua siap. Mereka semua siap. Kami sudah tanya. Yuk loh, kok Bapak sudah tahu masih berdebat terus bagaimana? Urusan ini tidak akan selesai dalam satu malam. Bangun rumah das itu tidak akan selesai dalam waktu 1 minggu. Jadi ada prosesnya. Kalau mau menjamin, caranya bukan dengan begini. Komunikasi, perwakilan dari sana, perwakilan dari sini, komunikasi, tidak usah bawa anak-anak kecil. Kalau kami di atas terus itu Pak, pemerintah akan tidur. Cara kami ini supaya membangunkan pemerintah. Gitu saja Pak. Jadi kami tetap pada pendirian, kami bertahan di sini sampai dengan prareklamasi. Bapak ngomong terlalu panjang lebar tentang urusan rumah. Sekarang yang mau bangun rumah itu Bapak, saya siapa? ngomong panjang lebar, saya di atas yang berhadapan langsung dengan Siapa yang polisi, saya mau Bapak. tanya? Siapa yang mau bangun rumah itu? Pemerintah lah. Pemerintahnya Ini yang tanggung jawab mana? pemerintah. Pemerintahnya yang mana? Jangan salah kaprah. Di sini bukan urusan pembangunan rumah. Urusan pembangunan rumah itu ada di PU. Jadi Bapak salah alamat. Sabar, Kalau masalah sabar, Salah alamat. sabar, Bapak. Urusan yang Kami tidak salah alamat, yang mana salah alamat tidak. prarelokasi. relokasi itulah pengungsian. Bapak silakan kembali saja karena kami ini tidak ada kepentingan apa-apa. Iya, Bapak tidak tahu situasi seperti apa. Kami dari nol dengan mereka. Kami di atas. Kita yang lain istirahat dulu ya. Lama Iya. kita ngomong kita saling Betul Abang, betul sip. Intinya fix tetap di sini. sudah kita istirahat saja. Tidak, kalau om emosi om buat apa? Om kenapa om? Om kami datang sini juga bukan tempo mau. Kau tahu? Kami datang sini bantu kamu di sini kok kamu kalau emosi mau buat apa? Tidak, kalau emosi mau buat apa? Ini bukan cara menyelesaikan. Tidak, bukan begitu ibu. Bukan cara menyelesaikan masalah apa. Kalau om emosi mau buat apa dengan kami? Coba. Saya mau tanya. Kita menantang Bapak loh. Kami tidak Bukan ada menantang ibu, salah. Tempatnya salah kalau buat begitu. Bukan di sini. Jangan begitu Pak. Jangan bilang emosi terus mau buat apa dengan kami di sini? Kami datang sini bukan tempo mau. Kita juga sementara di rumah-rumah sana. Jangan ngomong emosi. Kami ini di sini sama mau. Kita juga kerja di sini. Tidak tahu kami bagaimana tiap hari kami upaya.
Kapan pramuka datang? Kamu sekolah di sana? Hah? Kamu sekolah belum di sana? Kalau Bapak mau bawa identitas pramuka, kapan pramuka datang? Pramuka kerja apa? Dari hari pertama. Mana bicara kami sama mati di sini? Kamu tahu apa? Jangan datang hari terakhir. Kami cabut, kami ribut juga bisa. Jangan umpan kami ya. Saya kasih tahu umpan kami ya. Kami cabut selama ini, kamu di mana? Kami ngurus pengungsian lah. Ya jangan ribut di sini, Bu. Kami tersinggung kamu ribut di sini. Terus kami anggap kami kan kamu ribut di sini. Yang urus begitu tuh ada. Ada polisi di sini, kamu jangan ribut di sini. Datang berteriak di sini. Kenapa? Mau berteriak siapa? Kamu ribut dengan siapa? Sahabat kau rumah di sana, sahabat kau. Kamu kau rumah di sana. Siapa mau beribut sini? Kamu datang so. Mau ribut, siapa yang ribut? TNI juga kerja loh, tapi kan diem aja tuh. TNI juga kerja. Ibu tambah nama TNI di sini. Bantu kami dari awal supaya kami tahu kamu. Ngerti? Setiap tahun itu datang sini ini hanya urus kamu tadi karena buat kebun apalagi bangun bulan di sana belum jelas. Capek di sini. Buat apa di sini? Tersinggung berarti kamu ribut. Kamu biar kami di sini. Kami di sini kamu ribut. Biar bapaknya ke sini ya. Bagus kok kerja. Kalau di sini sangat nyaman ya. Kamu Tidak akan berakhir hari ini, Mama. Ini proses masih panjang. Siapa yang bisa bangun rumah dalam waktu 1 hari tidak akan kelar. Tapi caranya bukan begini. yang tidak ada kepentingan bubar sekarang. Bubar. Lebih bubar. Baik di sana. Yang tidak berkepentingan sih lebih bubar. Bubar. Prosesnya Bubar. ada dan prosesnya panjang. Tidak akan selesai 1 hari. Mama jangan mau diputar-putar sama mereka yang tidak. Mereka datang hari apa? Saya mau nanya. Apa yang mereka buat? Jangan cuma cari panggung untuk tampil bikin mama-mama capek. Kami juga capek dari hari pertama kami di sini. Jangan mau dipengaruhi. Mama tetap dia akan dilayani baik akan dia. Kembali ke sana saja. Karena lebih nyaman mama bisa istirahat. Banyak barang-barang itu bisa ditutup. Kenapa mesti pukul lagi tuh? Dan mama. Ini mama. Ini mau keluar mau pergi. Ini tersini. Ibu udah luar, wih. Ya, sekolah mengerti. Sekolah juga mengerti, Mama. Memang tangga kawasan sekolah kan mengerti juga, namun diusir. Mama tidak mungkin diusir di sana. Tidak mungkin diusir. Tidak mungkin diusir. Ya, kembali saja ya. Bapak kenapa mulutnya dengan saya? Mungkin orang pemerintah mau berutuk mata. Bagian intis kan. Kembali saja. Ada di sana. Abang mau apa sedikit kan? Kamu kayak mana? Kenapa kamu selama ini? Abang. Kalau kau memang pramuka, ini tadi bukan kerjaan anak pramuka kalau kau mau tahu. Dan kerjaan anak pramuka dari hari pertama harusnya ada. Kau bikin malu pramuka namanya begini, kau bobok lambang pramuka lagi, buka. Jangan. Bukan. Ini ibu, kalau kerjaannya begini, saya menghargai pramukanya ya. Kalau memang misi pramukamu murni, dari hari pertama kau sudah ada di sini, dari situ kau sudah kerja. Bukan mengumpulkan massa seperti ini. Tidak ada urusan pramuka terhadap itu. Kalau kau mau tahu, saya malu pramukamu kau pakai untuk itu. Kalau kau memang pramuka, kau buka baju pramukamu untuk kegiatan-kegiatan kayak gini. Kalau kau tolong orang dari hari pertama, iya saya akui kalau kau boleh pakai identitas pramuka. Tapi mengumpulkan massa, hasut massa, jangan pakai identitas pramuka, tahu nggak? Kok pramuka apaan? Pembina-pembinanya juga sama, pakai identitas pramuka, ngumpulkan massa. Pak tahu Ibu pramuka kan? Ibu pembina bukan? Ibu pakai baju pramuka masalahnya. sama saya kenapa? Saya mau tanya, ibu pakai identitas pramuka, ibu siapa? Saya guru Man 1 Polres. Ibu tahu?
kerja dari Pramuka sebenarnya apa kalau penanggulangan bencana ini apa? Kami dari awal. Ibu tahu nggak? Tahu. Dari awal ibu bekerja nggak dengan identitas Pramuka? Kami di atas ngurus pengungsi, Pak. Lantas ini apa hubungannya dengan kegiatan Pramuka, Bu? Jauh dari kegiatan Pramuka. Jangan bawa-bawa identitas Pramuka. Bapak kenapa yang nunjuk-nunjuk saya? Ibu buat nanti buat masalah baru nanti. Bapak tidak buat masalah, Pak. Sudah kita Saya ingatkan Bu ya, kalau ibu mau mengatasnamakan diri pribadi, tolong lepas identitas Pramuka-Pramukanya itu. Tidak ada hubungan Pramuka dengan kegiatan ini. Bikin malu nanti. Lepas dulu bajunya, baru urusan dengan masyarakat. Sebagai ibu warga sini boleh. Kami sebagai relawan. Relawan tidak ada kepentingannya dengan urusan yang panjang lebar itu, Ibu. Justru Ibu sebagai relawan membantu pemerintah bagaimana caranya ini dikendalikan dengan baik. Kita buat peringatan. Kalau Ibu berkegiatan seperti ini sebagai orang sini, saya mohon lepas identitas Pramukanya saja. Ya, lepas identitas, karena dimanapun salah peran Nggak bisa Bapak nolot nunjuk-nunjuk sama perempuan itu, Kak. nunjuk-nunjuk. Hargai dikit dong. Perbuatannya yang saya koreksi. Sebagai relawan bukan begini, relawan itu membantu menyelesaikan. Adik, kalau kau memang anak Pramuka, saya bilang lepas. Saya lihat lagi Pramuka urus-urus begini demo-demo, saya pukul kau. Tahu nggak? Dengar. Malu aja kau pakai baju Pramuka kerjaan. Lepas baju Pramukamu kalau kau memang urusan begini. Kalau atas nama pribadimu, lepas baju Pramukamu. Jangan bawa-bawa identitas Pramuka bikin demo, bikin malu namanya. Pakai seragam,